Pemirsa, KPU Provinsi Papua Pegunungan resmi menetapkan update penghitungan perolehan suara paslon gubernur dan wakil gubernur. Sementara pasangan calon nomor urut 2, Athenius Murib, Roni Olopere terpilih menjadi Bupati Wakil Bupati Jaya Wijaya 2025-2030. KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam rapat pleno mengesahkan rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan di 2 kabupaten pada Rabu malam 11 Desember 2024. Sehingga total rekapitulasi suara sudah sebanyak 6 dari 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. 6 kabupaten yang sudah menetapkan rekapitulasi suara Pilgub Papua Pegunungan adalah Yahukimo, Pegunungan Bintang, Membramo Tengah, Nduga, Yalimo, dan Jaya Wijaya. 2 kabupaten yang masih menunggu rapat pleno pengesahan adalah Tolikara dan Lanijaya. Hasil sementara, pasangan nomor urut 1 John Tabo Ones Pahabol memperoleh 434.683 suara. Sedangkan paslon nomor urut 2 Beva Yigi Balom Nathan Pahabol memperoleh 439.680 suara. Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan, Daniel Jingga, mengatakan gesekan antar pendukung massa membuat kerja KPU menjadi terhambat melaksanakan rekapitulasi suara Pilgub Papua Pegunungan. KPU Provinsi Papua Pegunungan telah menyelesaikan 2 kabupaten dan seluruh yang sudah diselesaikan ya pleno tingkat provinsi adalah 6. Jumlah keseluruhan. Jadi hari ini, hari Rabu, tanggal 11, telah selesai rekap tingkat provinsi yaitu Kabupaten Yalimo, kemudian berikut Kabupaten Jaya Wijaya. Sebelumnya, KPU Papua Pegunungan juga memimpin penetapan hasil Pilkada Jaya Wijaya. Penetapan baru dilakukan Rabu sore 11 Desember dikarenakan dinamika proses rekapitulasi di 40 distrik. Hasilnya, pasangan calon Bupati Wakil Bupati Athenius Murib Roni Olopere menang dengan perolehan 109.954 suara dari 225.000 suara sah. Athenius mengatakan bersama masyarakat, ia dan wakilnya akan membawa Kabupaten Jaya Wijaya bangkit bersatu dan membangun. Kami pasangan calon nomor urut 2, Athenius Murib dan Roni Olopere, yang puji Tuhan kami hasil pleno KPU Provinsi Papua Pegunungan menyatakan suara kami terbanyak dan ditetapkan sebagai pasangan calon dengan suara terbanyak. Adapun proses kelanjutan apabila pasangan calon lain dalam hal ini yang mendekat adalah pasangan calon nomor urut 4, apabila ada keberatan dan lain sebagainya, itu akan melalui proses. Tetapi yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini adalah ucapan terima kasih yang tulus dari kami kepada seluruh tim yang bekerja, baik partai koalisi yang mendukung kami maupun masyarakat. KPU Papua Pegunungan kini masih terus mengupayakan rekapitulasi suara di Kabupaten Tolikara dan Lanijaya agar bisa segera diselesaikan. Dari Wamena, Andre Septian, Syahdan Ar-Rahman, Metro TV. Pemirsa, rekapitulasi suara pemilihan gubernur di Papua Pegunungan hingga saat ini masih berlangsung. Hal ini sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh KPU. Apa konsekuensi ketika rekapitulasi suara melewati batas waktu yang ditentukan? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Bawaslu RI 2012-2017, Bapak Nasrullah. Selamat sore, Pak Nasrullah. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Nasrullah, apa sebetulnya konsekuensi ketika kemudian rekap suara ini melewati batas waktu yang telah ditentukan? Jadi sebenarnya berdasarkan PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota itu, rekapitulasinya sebenarnya sampai pada tanggal 16 Desember 2024. Nah, tetapi rata-rata
penyelesaian proses rekapitulasi itu memang sudah di Jawa dan lain sebagainya sebenarnya sudah banyak yang selesai. Nah, mengapa KPU memunculkan sampai pada tanggal 16 Desember untuk mengantisipasi daerah-daerah lain yang berada di pelosok sana itu karena memang kondisi geografis dan lain sebagainya sehingga kemungkinan besar mengalami keterlambatan. Nah, apa konsekuensi kalau misalnya terdapat proses rekapitulasi ini yang terlambat dilakukan oleh masing-masing daerah, artinya bahwa jadwal tahapan itu akibatnya dia tidak tunduk dan taat terhadap peraturan KPU-nya sendiri yang mereka sudah tetapkan itu. Nah, akhirnya tidak ada juga yang bisa berakibat kepada proses pemungutan maupun penghitungan suara ulang, Mbak. Nggak ada. Karena syarat untuk PSU misalnya dan lain sebagainya itu sudah diatur secara tersendiri. Nah, yang sekarang yang harus dilakukan adalah sebenarnya proses supervisi, monitoring dari kawan-kawan KPU RI maupun KPU Provinsi harus turun ke bawah melihat apa yang menjadi penyebab keterlambatan itu dan memberi segera solusi untuk mempercepat rekapitulasi yang berjalan. Gitu, Mbak. Oke, dari pengalaman Pak Nasrullah sendiri pada saat pilkada lalu di Papua, apakah kemudian ada keterlambatan seperti ini? Ya, sangat sering kita mengalami, jangankan rekapitulasi yang mengalami keterlambatan, pemungutan suara pun kadang-kadang mereka sangat terlambat karena aspek logistik ya yang menjadi penyebab. Nah, tetapi begini Mbak, yang perlu dikhawatirkan sebenarnya di Papua ini karena sering terjadi persoalan penyalahgunaan kewenangan yang ada. Jangan sampai justru malah yang terjadi dengan durasi yang begitu yang sebenarnya sudah disiapkan dengan yang batas waktu yang ada, tetapi justru malah dimanfaatkan untuk penyalahgunaan. Sangat banyak kasus-kasus yang ada di Papua terkait dengan soal penyalahgunaan kewenangan itu dan bisa berdampak pada persoalan hasil. Nah, kadang-kadang kita menemukan yang ada di TPS tidak sesuai dengan yang ada di distrik. Demikian juga yang di distrik tidak sesuai dengan yang ada di KPU. Berulang-ulang yang seperti itu, dari kemarin kita menyelenggarakan pemilihan kepala daerah maupun pemilu legislatif, itulah yang terjadi di Papua sana. Nah, jadi segera antisipasi yang kita khawatirkan itu kalau misalnya terjadi penyalahgunaan kewenangannya, lalu itu bisa berubah terhadap hasil. Itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Oke, dengan adanya kerentanan seperti ini, artinya pengawasan monitoringnya harus seperti apa? Terutama mungkin Bawaslu juga apakah kemudian harus aktif memonitoring, mengawasi? Wajib, saya ingin menyatakan wajib. Tidak ada alasan bagi KPU untuk tidak turun ke bawah. Begitu juga Bawaslu. Karena memang sekali lagi kita membutuhkan hasil yang betul-betul yang dapat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Papua amat terkenal dengan soal hasil. Lagi, di sana rentan penyalahgunaan itu, rentan perubahan itu. Ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi, dari TPS bisa berubah di distrik bisa berubah di KPU. Gitu, Mbak. Oke, baik Pak Nasrullah dan juga pemirsa, kita akan melihat situasi di Papua Pegunungan di mana Metro TV terus memantau jalannya rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi di Papua Pegunungan. Dan berikut ini perjalanan jurnalis Metro TV Andre Septian meliput langsung Pilkada di Lani Jaya, Papua Pegunungan. Oke, jadi teman-teman Metro TV, hari ini kita bersama dengan aparat kepolisian akan mengunjungi salah satu kabupaten yakni Kabupaten Lani Jaya dan juga bersama para komisioner KPU untuk melakukan supervisi dan juga monitoring karena di Kabupaten Lani Jaya proses pilkadanya belum selesai, ada juga berbagai hambatan dan kendala di sana yang membuat pleno semakin terhambat. Untuk itu kita hari ini tanggal 12 Desember sedang menuju ke Kabupaten Lani Jaya untuk segera menyelesaikan permasalahan di sana dan menyelesaikan proses pilkada serentak 2024 di Kabupaten Lani Jaya. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Pak Nasrullah. Pak Nasrullah, mengenai faktor-faktor seperti kendala geografis atau akses yang sulit di Papua. Ini sebetulnya hal-hal seperti ini apakah seharusnya bisa di-mapping sebelumnya dan kemudian diantisipasi? Sebenarnya KPU maupun Bawaslu sudah sebenarnya sudah melakukan mapping terkait dengan soal kondisi yang ada. Dan jauh hari itu kita sudah menyiapkan biasanya ya, merancang betul-betul bagaimana Papua ini. Tetapi sekali lagi,
Papua nampaknya bisa juga dimanfaatkan ya. Kondisi yang seperti ini ada juga yang kadang-kadang memanfaatkan pada situasi pada jalan yang tidak benar. Nah, dengan beralasan kondisi geografis dan lain sebagainya itu, maka ini tadi penyimpangan-penyimpangan itu bisa saja dilakukan dengan memanfaatkan situasi yang ada. Apalagi mohon maaf, bulan-bulan yang seperti ini kan memang bulan-bulan yang memang kondisi cuaca yang tidak menentu, ya, hujan dan lain sebagainya itu yang menjadi faktor-faktor penghambat itu. Nah, tetapi jangan sampai di antara beberapa faktor-faktor penghambat itu justru malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, terutama para penyelenggara pemilunya. Di KPU itu tuh hati-hati, di distrik itu tuh teman-teman yang di distrik juga harus hati-hati tuh. Nah, karena sangat dekat hubungan mereka dengan para kontestan yang ada. Nah, hampir semua juga mereka akan bermain ini. Para kandidat-kandidat itu juga pengalaman dari pemilu ke pemilu yang lain pun juga sering bermain para kandidat-kandidat ini. Nah, untuk berupaya meminta dengan penyelenggara pemilu ada sesuatu lah yang mereka lakukan hubungan itu. Bukan rahasia lagi, ada penyelenggara pemilu di daerah Papua juga yang kemarin sudah bocor juga meminta sesuatu kepada sang kandidat. Dan itu lumayan banyak itu. Nah, khawatir kita dengan cara yang seperti dalam kondisi alasan yang geografis, kondisi cuaca iklim yang tidak menentu dan lain sebagainya, itu yang dijadikan alasan sehingga panjang juga persoalan ini di dalam rekapitulasi. Meskipun sebenarnya dari sisi waktu, ruang itu memang sampai pada tanggal 16, Mbak. Cuma saya khawatir kalau KPU maupun Bawaslu tidak turun tangan, langsung hadir ke bawah melakukan pengawasan, mensupervisi langsung, ya, ini berakibat justru malah rentan terhadap penyalahgunaan. Oke, baik Pak Nasrullah, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Berita Pilkada akan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.